Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dikit apa-apa biar nyengok. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati para alim, para ulama, pengurus masjid Nur Kabang, ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah. Apa kabar, Bu? Itu ada uang kayak kira-kira. Oh, udah muda. Yo, cepat. Ada uang cak penting. Yang penting sehat, Bu. Kalau lah berbicara sehat ini luar biasa, nikmat yang tidak terhingga yang datang dari Allah. Kalau nak menghitung nikmat Allah ini tak sudah. Siapkanlah daun kayu untuk menulis, ranting sebagai penanya, tintanya air laut. Menghitung berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita tak terhitung. Nikmat yang pertama terutama sehat tadi. Kalau lah sakit, ada wong kayu raya keliling dunia berobat dah baik-baik, apa dicek tak bertemu penyakit tadi, tapi sakit. Ketika itu dia ngomong, ya Allah lebih baik miskin, yang penting sehat. Jadi yang kayu tadi, yang banyak duit tadi dah kata arti, biarlah miskin asal badan sehat. Tapi kalau baca hidup di dunia ini, duit banyak badan sehat. Ayo, monsaro sakit tak mau jadi, tambah engkau dalam, gitu kan? Ya. Bersyukur kita kepada Allah ini dan hentinya, Bu. Maka Rasulullah mengingatkan kepada dua orang sahabatnya, Abdurrahman bin Auf dan Abi Dzar Al-Ghifari. Abdurrahman bin Auf itu, Bu, seorang yang kaya raya, Bapak. Saking kayanya, ya. Pernah suatu ketika Rasulullah ngomong dengan Siti Aisyah, ya Aisyah, ngapo kota Medina ni kabut ini gara-gara ngapo ini? Apa nak hujan? Bukan ya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf baru balik dari berdagang. Hujaman kudonya ke kaki membuat kabut kota Mekah. Bayangkan semakin banyaknya kudo dan perniagaan itu datang. Caca muji Nabi. Semoga Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya dia nanti masuk surga merangkak. Maka selang begitu Rasulullah meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ada tak pesan Rasulullah untuk aku? Puji Aisyah, ada ya Abdurrahman bin Auf. Dia ngomong, gara-gara kau balik waktu itu kabut sehingga menutupi Mekah, hujaman dari kudo tadi membuat pasir kepucuk galau kabut. Nah, Rasulullah ngomong, kaki Abdurrahman bin Auf ini dengan harta banyak ini akan merangkak masuk surga. Nah, uji Abdurrahman bin Auf, kalau macam itu harta aku ini nak ku sumbang ke galau dengan uang galau-galau. Aku nak berlari masuk surga ini. Rupanya kalau harta banyak ni rupanya banyak pertanyaan, Pak. Baru nak masuk, tunggu dulu. Baru nak masuk, tunggu dulu. Lama. Uang lelah juga lo itu belum, masih banyak urusan. Ya.
Makanya kalau ada harta, terutama apa yang seperti tanaman yang kita tanam, begitu kita nanam, kita ngomong, ya Allah, siapa yang lewat, siapa yang ambil, siapa yang makan, makanlah, laku ilaskan. Jangan sampai dengan harta tanaman ini membuat kita ibarat tuh laju lambat masuk surga, kena banyak orang nak minta maaf. Makan mangga gitu, ya, dapat mangga gitu atau ngambil sekalian mangga gitu. Maka sekarang lah banyak orang nanam depan rumah. Ini apanya tuh buah-buahan, Bu. Kalau dulu ada zamannya nian, jangan hati orang nanam kayu gelo-gelo. Jika ngapa nanam kayu ini halaman luas, dia muat balak ujungnya. Nah, muat balak. Seharusnya punya harta udah jadi balak, seharusnya punya tanaman tuh jadi bagus, aja muat balak. Itu ceritanya. Rupanya masih putih lah dimanjat oleh budak-budak. Akhirnya marah tadi balak ini. Padahal tidak. Kalau kita punya harta seperti itu, kita ikhlaskanlah lebih dulu. Bayangkan. Belum juga Abizar lagi bari itu seorang yang kaya raya juga. Terakhir dalam hidupnya, Abizar itu disumbangkan galonnya hartonya, sehingga dikabarkan ketika dia meninggal dunia, tengah tutup badannya baik untuk nyelimut dirinya, pembungkus badannya, kalau ditarik untuk kaki kejengungan kepala, kalau ditarik untuk kepala kejengungan kaki. Ya Allah ya Rabbi, perjuangan. Tapi apa pesan Rasulullah kepada dua orang sahabatnya tadi? Dimanapun kamu berada, kamu harus tetap ingat kepada Allah, baik di waktu sunyi maupun waktu rami, baik pun waktu lapang maupun di waktu sempit, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang selalu ingat kepada Allah itu sulit iblis nak nganggunya. Karena ingat terus. Maka Imam Junaid itu, bayangkanlah, saking kan iblis nak ngodai Imam Junaid itu, bukan lagi anak iblis, tapi kakek iblisnya turun tangan. Mun yang anak tadi, cucung tadi tidak masuk, lain ini ujiannya. Akhirnya turunlah kakek iblisnya, datang menggoda Imam Junaid, nyamar jadi seorang pemuda kecil yang nak belajar ilmu dengan Imam Junaid. Ya guru, ku nak belajar dengan kau, kemudian ku nak tinggal di sinilah, mendigaji-gaji yo, dia yang penting ku nak makan menuntut ilmu. Ayo Imam Junaid, belajarlah dengan Imam Junaid iblis tadi, kakeknya nyamar jadi manusia. Berapa lama belajar? Sambil nak ngoda ini, sambil nak ngoda 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun ngoda Imam Junaid, tinggal di rumah Imam Junaid, tidak tergoda-goda Imam Junaid. Lama 10 tahun dulu. Akhirnya suatu ketika dia ngomong, ya guru, ilmu laku dapat, makan laku dapat, bisa jadi mungkin gaji lah dinjo. Sekarang aku nak berguyur, aku nak jadilah, nak pergi, nak balik ke kampung halamanku. Uji Imam Junaid, kurang cepat kau tu balik itu. Lah ngapa mah itu guru? Baru kau assalamualaikum, kau tahu siapa kau? Kau tahu siapa kau? Itu iblis. Ya Allah ya Rabbi. Nah 10 tahun Bu, mun kita ni dah usah ke 10 tahun, sehari baik kita digoda nyala tak keluar lagi. Nauzubillah, semua nauzubillah min salik. Ngapa yang membuat Imam Junaid tak tergoda? Karena dia ingat terus dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka wong tidur, wong ilmu iblis tak berani nganggu. Wong ilmu tidur. Nah yang payah kita tak ilmu ini, kita jago masih godanya. Jangan biar korcon tu masuk masjid. Pernah terjadi, saya cerita di Linggau ni lah. Jalan tahun dia masuk masjid. Tapi bukan cercon yang kembang, percon senianan jauh. Biarlah tak apa-apa. Jangan bela bujang-bujang main itu. Masih kecil lagi lah. Bayangkan kalau kita selalu ingat kepada Allah, iblis dah baca sempat lagi nak ngoda kita. Macam mana Pak Ustaz ingat tu? Ingat. Ya berzikir, bersyukur. Dalam tarikan nafas bisa bergerak dikit, Allahu Akbar.
Tarik nafas, la ilaha illallah, ngembus Muhammadah Rasulullah. Apalagi ditambah, ya Hayu, ya Qayyum, ya Azizu, ya Rabbal Alamin. Ya Hayu narik nafas, ya Qayyum ngembus, ya Rabbal Alamin. Kalau kita melakukan itu, membuang roh-roh halus di dalam tubuh. Jadi kalau ya Hayu, ya Qayyum, ya Azizu, ya Rabbal Alamin itu narik, ngembus. Sambil ngembus itu mengeluarkan roh-roh halus dalam tubuh. Tapi jangan basi ngembus. Ini ngembus kawan sebelah. Iya laju. Sudah ya Hayu, ya Qayyum narik, ya Azizu, ya Rabbal Alamin aus diembus ke bini atau laki atau kawan sebelah. Apa hal ini? Ngila nak buang roh-roh halus. Lah gawi itu. Iya. Ini itu ilmu tuh. Aku tuh baru dapat lah 3-4 tahun lah itu kajian itu. Ya karena dapat apa aku cerita, aku nih bertanya aja aku ngapa lah aku nih kalau mau mobil baru covid bed mana ngantuk nian. Tidak sesuai dengan apa lah istilahnya kan berjalan cuma sejam ngantuk bukan main. Nah ini nak bacoannya jenyo. Tapi ngembusuk buka kacau kaca mobil mau diembus dalam tulangnya tak keluar. Allahu Akbar. Dapat ilmu dari kawan dari Banyuasin satu, dari pesantren, guru pesantren apa itu? Ini tahu jannah ya? Kalau itu jannah apa ini? Nah ini masuk itu, narik nafas, ya Hayu, ya Qayyum, tembus, ya Azizu, ya Rabbal Alamin, mengeluarkan roh-roh halus dalam tubuh, ngoda tubuh. Ini yang payah bu. Nah ini hebatnya. Maka Rasulullah ngomong dengan kedua sahabatnya tadi, dimanapun kamu berada, jangan pernah lupa dan terus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik pun waktu di tengah keheningan maupun di tengah keramaian. Nah, di tengah keramaian juga bisa, di tengah pesta. Ya hati kita, mata kita ni mau pesta, kena kita ni status sosial, nak datang, nak bertemu dengan orang banyak dan sebagainya, duduk di depan, kadang-kadang di ujung panggung pula, kalau penyanyi pula kan. Tapi ingat juga gitu, ingat. Kena mengingat tu tak jauh nian. Itu tak jauh nian kan, kalau ibarat motor tu ada rimnya, mengerim tu kuat, walaupun nak jurang di depan masih juga ada rasa rimnya tu. Nah yang payah ketemu ring belum, langsung cangap. Masuk dalam lubang tu kan. Nah itu ini bu. Kemudian kata Rasulullah kepada dua orang sahabatnya tadi, selain jangan ini, berbuat baiklah terus. Semakin banyak berbuat baik, maka akan menghapuskan kejahatan dan kejelekan masa lalu. Berbuat baiklah terus, semakin banyak berbuat baik akan menghapuskan dosa masa lalu. Jadi berbuat baik terus. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, yang penting ke depan. Wong ni kadang-kadang takutnya nak berbuat baik ni, malu kan? Dah terlanjur untuk berbuat jahat, nak berbuat jahat terus. Padahal tidak seperti itu. Selagi ada bahasa hayat di kandung badan, teruslah. Jangan sampai nyawa lah sudah di kerongkongan, baru nak bertobat, baru nak berjigi ni, minta ampun. Seperti persis dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun lah di dalam lautan, ya nak mati. Baru dia nak mengingat Allah. Kurang malaikat Jibril atau malaikat penjabut nyawanya nyempal kenian pasir ke dalam mulut si Fir'aun tadi kan. Tahu dah baca lagi dia nak ngomong nak bertobat tadi. Habis waktunya. Nah selagi kita ini masih ada, bertobatlah turun. Tobatan nasuha tentunya bukan tobat samal. Kalau tobat samal ini apaan pedas, aku lagi makan samal. Apaan ada lagi samal, laju makan lagi. Itu tobat sampar namanya. Kalau tobatan nasuha itu tobatan tidak terulang lagi. Berdoa terus. Minta ampun, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti banyak dosa dan banyak salah. Seluruh orang pasti banyak dosa, banyak salah. Tinggal lagi macam mana kita ni banyak bertobat. Kena orang yang tahu dengan dosanya inilah orang yang terbaik, yang bagus. Orang yang lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu namanya uang maju ke depan 50 tahun. Tapi kalau sebaliknya mundur ke belakang 50 tahun.
Itu sebagai umat yang terbaik ya, yang diciptakan oleh Allah tentunya berbuatlah yang baik, saling nasihat menasihati dalam urusan kebaikan. Jangan sampai ada istilah kau aku. Jangan. Ada istilah lagi lakum dinukum waliyadin. Jangan juga. Lakum dinukum waliyadin itu bukan untuk kita sesama kita, ini bukan. Untuk orang lainnya itu lakum dinukum waliyadin. Agama kau, agama aku. Tapi kalau dengan sesama kita muslim ini saudara, sampai nak mati pun masih kita nak nasihatnya. Yang hebat sampai dia dalam kubur pun masih kita ngajar kenyo dengan macam telkin. Hai pulang, si pulang begitu. Kalau ada pertanyaan, siapa Tuhanmu? Jawab. Apa kitabmu? Jawab. Siapa nabimu? Jawab. Ngaju seorang dalam kuburan tadi. Artinya memang terus diajar, dan kita juga harus belajar dari buayan sampai ke pintu kubur. Nah itu Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit dah jadi masalah. Itu ya. Yang jelas lebaran nak dekat, pasti ibu-ibu banyak buat kue. Kalau zaman-zaman buat kue ini pasti, kalau kita ngomong mana kue buatan tadi, dinjuk-njuk kue angus lah dinjuk kita. Ya. Yang angus dinjuk-njuk, yang bagus kaki untuk tamu di waktu lebaran kayak. Nah, gara-gara makan kue angusnya lagi sakit perut kami kok. Nah, itu ya Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin itu sekedar, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Ingat, Nabi berpesan dengan dua orang sahabat yang kayu rayo tadi. Yang hebat kayu rayo berpesan, teruslah ingat, jangan pernah lupa dengan Allah dimanapun kamu berada. Di waktu sepi, di waktu lapang, di waktu sepi, di waktu rame, di waktu sempit, di waktu rapang. Nah, bayangkan, apalagi kita ni dua seorang sahabat yang sudah diyakinkan masuk surga oleh Rasulullah saja, artinya bersama Rasulullah lagi, masih Rasulullah menasehatinya, apalagi kita ni orang-orang yang memang luar biasa, jauh di zaman Rasulullah 1500 tahun yang silam. Tapi yakinlah, kita sering berselawat kepada Rasulullah, terasa dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Banyak-banyak macam surah Muhammad, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. InsyaAllah walaupun tidak bertemu, pacak ditemukannya dalam mimpi. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau pacak bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan kita terhitung sebagai seorang sahabatnya juga. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika salah pasti datang dari diri saya sendiri, jika benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tentunya orang yang fakir ilmu, yang terus banyak belajar ilmu ini supaya banyak bisa untuk siar, memberikan, artinya saling berbagi kepada sama kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah ini malam yang keempat sudah ya. Berarti di tahun ini kita bertemu batas malam ini, maksudnya itu tahun ini. Insyaallah di tahun yang akan datang kita masih pacak berjumpa dan bertemu, saling silaturahmi, saling keruang. Karena aku ditunggal di Perma 15, ada undangan, saling undang. Maksud aku kan itu dengan silaturahmi, orang yang silaturahmi, silaturahim, dipanjangkan Allah umur dan kemudian dibanyakkan Allah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.